Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nerti. Saya berasal dari Prodi HTN 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan metode ilmiah. Secara bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, maka metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Secara istilah, metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam mencapai atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan usaha untuk menemukan pembangunan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Next, kedua, yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. Langkah pertama dalam suatu penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Masalah yang diajukan haruslah menarik, penting, dan mampu untuk diteliti sesuai dengan bidang orang yang berkehendak meneliti, serta bermanfaat untuk perkembangan teori atau bermanfaat secara praktis bagi manusia. Kedua, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literal seperti jurnal ilmiah atau penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. 3. Menyusun hipotesis. Setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. 4. Melakukan percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Kelima, menganalisis data. Tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. 6. Membuat kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh terhadap pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban kebenarannya dari hipotesis yang pernah diajukan. 7. Mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan hasil penelitian ke publik atau penelitian kepada orang lain untuk berbentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Next, ketiga, yaitu syarat-syarat metode ilmiah. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan dalam penulisan metode ilmiah, di antaranya sistematis, konsisten, dan operasional. 1. Sistematis, yang artinya unsur-unsur yang dapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Kedua, konsisten, artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya, misalnya tujuannya harus sesuai dengan rumus masalah yang diajukan. Serta ketiga, operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjalankan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Next, keempat, yaitu kriteria metode ilmiah. Pengetahuan dikatakan ilmiah bila memenuhi 4 kriteria. 1. Yaitu objektif, yaitu sesuai dengan objeknya dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara empirik. Kedua, metodik,
diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur dan terkendali, serta cara tersebut merupakan metode ilmiah. Ketiga, sistematik, yaitu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, saling berkaitan, tidak saling bertentangan, saling menjelaskan, dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Keempat, yang terakhir, berlaku umum, yaitu tidak hanya berlaku untuk beberapa orang atau kelompok tertentu, dan dengan cara eksperimen yang sama akan diperoleh hasil yang sama beserta konsisten. Next, kelima, yaitu pendekatan dalam metode ilmiah. Dalam hal ini ada dua pendekatan dalam metode ilmiah, yaitu 1. Metode ilmiah dengan pendekatan dialektika. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Karl Marx. Pendekatan dialektika yang digunakan Karl Marx ini di dalam memandang atau memahami materi atau benda yang ada dalam alam semesta, termasuk pikiran manusia, menggunakan hukum dialektika yang dikenal dengan materialisme dialektika. Kedua, metode ilmiah dengan pendekatan deduktif dan induktif. Mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah ini adalah mencari kebenaran dengan cara-cara tertentu, dilakukan secara terencana, sistematis, dan atas dasar kenyataan objektif sebagaimana yang ditentukan oleh persyaratan yang ilmiah. Next, keenam, yaitu peran ilmuwan terhadap hubungan metode ilmiah. Pada tahun 2000, sekitar 328 ilmuwan dari 38 negara menyampaikan sebuah surat terbuka kepada seluruh pemerintah dunia mengenai perlunya kehati-hatian dalam pelepasan organisme dengan mengutip berbagai temuan ilmiah. Jadi, metode ilmiah sangat berpengaruh dalam penemuan para ilmuwan, dan begitu pula juga sebaliknya, bahwa peran ilmuwan sangat berperan penting dalam temuan-temuan yang berbentuk ilmiah. Next, selanjutnya yang ketujuh, yaitu kelebihan metode ilmiah. Sesuai dengan sifatnya, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah adalah objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum atau konsisten. Hal ini akan menumbuhkan sikap ilmiah yang sangat terpuji, meliputi: pertama, mencintai kebenaran objek, yaitu bersikap jujur dan adil. Kedua, tidak percaya pada tahayul, astrologi, dan atau undang-undangan atau judi. Segala sesuatu terjadi melalui proses yang teratur dan pasti. Ketiga, memupuk hasrat ingin tahu. Keempat, tidak mudah percaya apabila tanpa bukti nyata dan rasional. Kelima, bersikap optimis dan teliti. Next, selanjutnya yang ke-8, yaitu kekurangan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah ada beberapa kekurangan. Pertama, metode ilmiah tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat immateri atau gaib dikarenakan tidak adanya wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas. Kedua, terlalu bergantung pada objek yang ada. Ketiga, metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Keempat, kurang valid karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. Kelima, membutuhkan waktu yang lama karena penelitian dilakukan secara berulang. Keenam, membutuhkan biaya yang sangat mahal karena setiap penelitian memerlukan alat bantu yang berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih. Ketujuh, dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukan kesalahan dan bila muncul teori lain yang dianggap lebih berguna. Kedelapan, cenderung kaku dan tidak terpengaruh oleh rasio dari uraian di atas. Dapat kita simpulkan bahwa setiap teori selalu memiliki sisi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu ke-9, materi terakhir, yaitu unsur metode ilmiah. Dalam unsur metode ilmiah terdapat 4 unsur. Yang pertama, karakterisasi, yaitu observasi dan pengukuran. Kedua, hipotesis, yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan dari hasil observasi dan pengukuran. Ketiga, prediksi, yaitu deduksi logis atau hipotesis. Keempat, eksperimen, yaitu pengujian atas semua yang percobaan ada di atas. Baik,
teman-teman, itulah tadi pemaparan mengenai materi metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.